Film diawali dengan seorang anggota polisi bernama Daolin dari kota Kaifeng yang sedang berkumpul dan bermain taruhan dengan mengangkut batu seberat 1000 ton. Secara mengejutkan, Daolin berhasil mengangkat batu besar yang membuat pemilik toko judi kehilangan banyak uang. Kemudian pemilik toko tersebut membuat rencana licik untuk memberi tugas pada Daolin, yaitu untuk mencari buronan rekayasa, dan Daolin tidak boleh kembali sebelum dia menangkap penjahat tersebut. Keesokan harinya, di suatu pasar, Daolin menanyakan kepada para warga. Namun entah sebuah kebetulan, ia malah menemukan salah satu buronan tersebut yang sedang berjalan sambil membawa guci yang berisi ikan. Mengetahui hal itu, Daolin pun langsung mengikuti penjahat tersebut yang juga diikuti oleh wanita penjual tahu dan kemudian berakhir di sebuah penginapan. Namun buronan tersebut diusir karena membawa seekor ikan peliharaan dan aturan di penginapan itu tidak boleh ada hewan peliharaan. Menyadari hal itu, si pria pun marah dan membuat ikan peliharaannya berubah menjadi monster hingga bisa memakan orang. Daolin langsung melompat ke arah monster sambil mengeluarkan pedang untuk menyelamatkan pemilik penginapan. Si wanita yang mengikuti Daolin juga ikut menyerangnya dengan meja. Namun monster itu berhasil kabur. Daolin dan wanita itu mengejar monster tersebut yang berlari di atas atap rumah. Namun wanita tersebut tiba-tiba berubah menjadi laki-laki dan masuk ke dalam kedai. Daolin merasa dibuntuti olehnya. Lalu ia tidak sengaja memegang tubuhnya dan ternyata ia adalah wanita bernama Dragonfly. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan mencari monster ikan tersebut. Mereka berjalan ke dalam kamar seorang perempuan yang bernama Jiao Jiao. Di sini Dragonfly mengancam Jiao Jiao agar menunjukkan kemana ikan itu pergi. Tapi Daolin justru membela Jiao Jiao karena menurutnya dia tidak ada kaitannya dengan si monster ikan. Namun, di balik wajah cantik Jiao Jiao, ternyata ada pria hidung besar yang sedang menyamarnya. Pada saat itu juga, Dragonfly menyadari keberadaan monster ikan yang menyamar sebagai lukisan di tembok. Ia pun langsung menangkap ikan itu menggunakan jaring dan memukulnya beberapa kali sampai kembali menjadi ikan kecil. Bersama dengan itu, Dragonfly juga melihat sebuah lukisan yang berjudul Sungai Hulu di Festival Qingming yang terlihat cukup ganjil. Rupa-rupanya, Jiao Jiao juga mengungkapkan kalau monster ikan itulah yang membawa lukisan tersebut dan nantinya akan diambil oleh seorang yang sangat penting. Sebelum Dragonfly pergi, dia kemudian menghapus ingatan Daolin tentang kejadian tadi. Dari sanalah Dragonfly kembali ke markas rahasia ikan Wuyin. Di sisi lain, kakak tertua mereka menyadari bahwa sebenarnya monster ikan itu adalah sebuah jebakan. Karena ternyata ada seorang yang sengaja mengirim ikan itu agar ditangkap oleh Dragonfly sebagai pelacak menuju rahasia Wuyin. Klan Wuyin lalu berkumpul, dan dari sana mereka mulai membicarakan langkah yang akan mereka ambil. Dragonfly juga mengungkapkan tentang jatuhnya sesuatu yang aneh dari langit yang mungkin ada kaitannya dengan datangnya monster ikan. Mereka pun mulai memikirkan bagaimana caranya mengalahkan musuh-musuh dari langit itu. Sampai akhirnya kakak tertua menyuruh kakak kedua mereka yang bernama Zuki untuk mengikuti petunjuk yang pernah ditinggalkan oleh mendiang pemimpin Wuyin. Petunjuk itu yaitu mencari seseorang yang bisa mengendalikan Dunjia sekaligus menjadikan orang tersebut menjadi pemimpin mereka yang baru. Scene lalu berpindah ketika Zuki akhirnya sampai di klinik Jinshi. Dia berpura-pura buta untuk belajar tentang pengobatan. Lalu ia menghampiri pria yang menerima pekerjaan tersebut. Awalnya si pria ragu, namun Zuki menjelaskan tentang obat-obat dan si pria langsung menerimanya. Kemudian, pria itu menemui kepala klinik, namun dia justru dimarahi karena menerima murid buta. Pria itu lalu melihatkan nama Zuki kepada kepala klinik. Ia juga mengatakan bahwa semua yang bernama Zuki adalah musuh bebuyutannya.
Saat mendengar penjelasannya, lalu kepala klinik memerintahkan untuk membawa Zuki di hadapannya. Kemudian, ia memperlihatkan gulungan kertas yang ia gambar pada kepala klinik sambil menjelaskan apa tujuan gambar itu. Kepala klinik mulai curiga dan meminta anak buahnya untuk membuka kacamata Zuki karena ia tidak percaya kepada kemampuan Zuki. Ia meminta Zuki untuk menyembuhkan salah satu pasien yang ada di klinik Jinshi. Zuki pun langsung menuju ke tempat pasien. Lalu ia melihat wanita cantik yang duduk sambil membaca buku dan tidak terlihat sakit sama sekali. Zuki mengatakan bahwa ia seorang dokter dan ingin mengobatinya. Zuki lalu mengeluarkan makanan dan berinya kepada wanita tersebut. Kemudian Zuki bertanya nama dari wanita itu, namun ia menjawab dengan tidak mempunyai nama. Zuki lalu melihat lingkaran merah di tangan wanita tersebut dan lalu ia menamainya Circle. Circle yang sedang makan dan tidak sengaja mengkletus lombok setan tiba-tiba berubah menjadi burung raksasa. Zuki yang melihatnya pun kaget dan panik. Di sisi lain, di kota Kaifeng, orang yang sedang berada di pasar terlihat panik karena kemunculan cacing tanah yang sangat banyak. Terlihat ada satu makhluk aneh yang terbang. Tak lama kemudian terjadi gempa yang membuat tempat itu hancur dan kuil roboh dengan sendirinya. Kemudian para polisi dan para warga di sekitar melakukan evakuasi kepada korban-korban yang terkena runtuhan. Di saat itulah, polisi Daolin mendengar seperti suara gemuruh di dalam runtuhan. Daolin akhirnya mengikuti suara tersebut sampai dalam goa. Sementara itu Dragonfly dan kedua anggota Wu Yin sudah berada di dalam goa tersebut. Di sana, mereka melihat sebuah benda seperti bola yang dirantai di tengah-tengah ribuan tengkorak. Anehnya, di bola tersebut bertuliskan nama dari klan mereka. Benda itu juga terus bergerak, seolah-olah menandakan kalau ada makhluk hidup di dalamnya. Dan benar saja, bersama dengan itu, datanglah monster merah yang menggunakan kekuatannya untuk melepaskan makhluk yang ada di dalam bola itu. Dan ternyata, di dalamnya ada sebuah monster dengan wujud yang lebih menyeramkan. Monster ini bernama Monster Hitam. Ketika klan Wu Yin berusaha untuk membunuh monster tersebut, tapi dengan mudah mereka dijatuhkan. Melihat hal itu, Daolin pun ikut menyerang. Namun sialnya, dia harus berakhir tragis ketika ingin menyelamatkan Dragonfly. Dan dia harus kehilangan tangan dan juga kaki, satu kakinya. Melihat hal itu, ketika anggota Wu Yin pun akhirnya mundur sambil membawa Daolin. Daolin kemudian dibawa ke markas baru Wu Yin, di mana Zuki juga muncul sambil membawa Circle yang nantinya akan dijadikan pemimpin mereka. Namun banyak anggota Wu Yin lainnya yang tidak setuju karena Circle terlihat lemah, lugu, dan selalu nempel bersama Zuki. Tetapi Zuki terus meyakinkan mereka tentang kekuatan yang dimiliki oleh Circle dan minta agar Circle tinggal bersamanya. Sementara itu, Daolin dibawa ke kantor polisi tempatnya bekerja. Namun sayangnya nasib buruk menimpa Daolin, di mana dia kini diremehkan karena fisiknya, hingga akhirnya ia diusir dari tempat kerjanya. Melihat hal itu, kemudian Dragonfly membawanya ke markas mereka. Lalu Dragonfly juga menghapus ingatan Daolin tentang apa yang terjadi sebelumnya. Di tempat lain, Zuki dan Dragonfly pergi ke sebuah angkringan untuk berkomunikasi dengan kakak tertua mereka lewat perantara seorang perempuan. Kakak tertua lalu menyampaikan kalau senjata legendaris sudah ditemukan di kota Loyang. Tetapi untuk menghentikannya membutuhkan kekuatan dari 5 pemimpin klan. Kakak tertua juga berpesan kalau klan Wu Yin harus cepat menemukan pemimpin baru untuk bisa mengalahkan monster-monster yang datang dari langit. Keesokan harinya, para anggota Wu Yin bersama dengan Circle dan Daolin pergi ke kota Loyang untuk menemui kakak tertua.
Tetapi sebelum itu, Dragonfly menjelaskan ke Daolin kalau perjalanan mereka ini merupakan tugas rahasia dari kantor polisi. Kemudian Daolin diberikan kaki dan tangan palsu untuk bisa membantunya berjalan. Sementara itu, di gerbang Goa Naga, 5 pemimpin klan sudah berkumpul bersama dengan para Mal Agung yang membawa senjata penghancur dewa. Peramal kemudian membuka peti yang konon isinya adalah senjata yang tiada tanding. Namun pada saat dibuka ternyata isinya kosong. Dan pada harinya, pemimpin klan Tang berhasil mengeluarkan sebuah bola cahaya dari ukiran peti menggunakan sebuah kode untuk menciptakan kunci pengaktifkan. Kemudian, mereka secara bergantian menggunakan kekuatan dari klannya masing-masing. Kakak tertua Wu Yin yang ternyata dia sedang menyamar sebagai peramal agung menyadari kalau pemimpin Diancang bukanlah pemimpin yang sebenarnya. Dan pada saat peramal agung melihat ke dalamnya ternyata benar kalau yang merasuki pemimpin Diancang adalah monster merah. Bersama dengan itu, monster hitam juga datang untuk merebut bola bercahaya. Monster hitam kemudian juga mengungkapkan kalau kelima pemimpin klan tersebut sebelumnya sudah dia tipu dengan menggunakan herbal yang akan menambah kekuatan mereka. Padahal kedua herbal itu yang membuat mereka tunduk dan menjadi budak kedua monster itu. Akibatnya, kelima pemimpin klan itu lalu menyerang peramal agung dengan kekuatan mereka. Sampai akhirnya tubuh peramal agung tidak terlihat lagi. Di sisi lain, monster hitam tidak yakin jika dengan kekuatannya ia bisa menghentikan bola bercahaya tersebut. Maka dia berniat untuk menghabisi Wu Yin dan juga pemimpinnya. Hingga akhirnya monster merah menyuruh 5 pemimpin klan untuk memburu klan Wu Yin dan juga pemimpin barunya. Sementara itu di tengah perjalanan klan Wu Yin menuju ke Loyang dihadang badai besar dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa. Di tengah beristirahat, Daolin sempat melihat kalau Circle bisa menumbuhkan bunga yang ada di sekitarnya. Tapi anehnya Daolin juga merasakan rasa sakit di tangan dan kakinya yang terluka. Di tempat lain, Dragonfly merasakan aura asing yang sangat kuat di mana tiba-tiba muncullah Circle dengan wujud aslinya dan tanpa disadari dia malah menyerang klan Wu Yin. Circle juga hampir membunuh Zuki dengan cara mencengkramnya. Namun karena melihat Zuki kesakitan, tiba-tiba membuatnya sadar dan kembali ke tubuh manusianya. Setelah kejadian itu, akhirnya anggota Wu Yin mengetahui siapa Circle sebenarnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan sampailah di kota Loyang. Pada saat di kota Loyang, Circle mengatakan kepada Daolin kalau dia sempat mendengar Daolin berteriak saat sedang menumbuhkan bunga di dalam goa. Dari sanalah Daolin pun mengaku kalau ia merasakan rasa sakit seperti ada tulang-tulang yang tumbuh dari kaki dan tangannya. Kemudian, Circle menggunakan kekuatannya lagi untuk melihat apa yang terjadi pada Daolin. Dan di saat itulah, tangan dan kaki Daolin kembali tumbuh berkat Circle. Setelah membantu Daolin, Circle ternyata kehabisan banyak tenaga dan kemudian membuatnya pingsan. Di tempat lain, anggota Wu Yin merasakan adanya bahaya yang mendekat. Dan benar saja pada saat mereka lengah, muncullah pemimpin klan Tang yang menggunakan ribuan cincinnya untuk menyerang anggota Wu Yin. Di tengah keributan itu, Daolin tiba-tiba datang dengan menggunakan keahlian barunya yang muncul dari tangan dan kakinya berkat kekuatan dari Circle. Dia pun dengan mudah mengalahkan pemimpin klan Tang dengan cara mencekiknya. Sementara itu, datang lagi
pemimpin klan Kunlun dan membakar mereka berdua. Tapi untungnya Daolin berhasil selamat karena kekebalan tubuhnya. Daolin lalu mengalahkan pemimpin Kunlun dengan meninjunya dan membawanya kembali ke tanah sampai terkubur dan terbakar karena kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Dragonfly, Zuki, dan Circle dibawa ke Peramal Agung dan rencananya akan membawa mereka untuk menemui kakak tertua. Namun pada saat di tengah jalan, Peramal Agung kemudian berubah. Ia mengungkapkan kalau dirinya adalah si kakak tertua. Dalam obrolannya, kakak tertua menyampaikan kalau Circle bukanlah pemimpin baru mereka, melainkan salah satu dari monster langit yang ingin menghancurkan klan Wuyin. Maka dari itu, mereka harus membunuhnya. Sementara itu, karena Circle bisa mendengar pembicaraan dari mereka, Dragonfly pun menggunakan kode percakapan yang hanya diketahui oleh klan Wuyin. Dia kemudian menawarkan diri untuk membunuh Circle, namun hal itu sepertinya tidak akan dia lakukan karena Dragonfly dan Zuki tahu kalau orang yang mereka ajak bicara tadi bukanlah kakak tertua yang asli. Hal itu bisa diketahui karena orang tersebut nampaknya tidak paham dengan kode-kode rahasia Wuyin dalam percakapannya. Hingga akhirnya Zuki langsung menyerang orang tersebut, kemudian menampakkan wujud aslinya sebagai pemimpin klan neraka. Pada saat klan neraka mau menyerang Circle, tiba-tiba kakak tertua yang asli datang dan menyelamatkannya. Dan dia meminta Dragonfly serta Zuki untuk pergi membawa Circle. Namun tidak lama kemudian, pemimpin klan pengemis juga datang menyerang kakak tertua. Tujuannya pun sama dengan yang lain untuk mendapatkan darah dari Circle yang konon bisa menambah kekuatan mereka. Pemimpin pengemis itu lalu mengalahkan saingannya lebih dahulu, yaitu pemimpin neraka. Kemudian dilanjutkan dengan menyerang Dragonfly, Zuki, dan kakak tertua. Melihat hal itu, Circle menjadi marah. Dengan sisa kekuatannya, dia melayangkan kayu kemudian menancapkannya ke dada pemimpin pengemis. Sementara itu, ketika Zuki sadar dari pingsannya, kemudian melihat tubuh Circle yang sangat lemah dan berubah menjadi sangat pucat. Bersama dengan itu, Zuki melihat bayangan dari pemimpin Wuyin yang dulu. Pemimpin itu menjelaskan kalau Dunjia sebenarnya ada pada tubuh Circle. Dengan keberadaan Circle tentunya, dunia akan aman dari monster-monster langit yang ingin menguasai dan mengubah dunia. Tanpa Circle, kini klan Wuyin berusaha untuk mengalahkan para monster serta menyelamatkan dunia. Namun sebelum mati, Circle sempat membuka kekuatannya dan dari sana kemudian dia membagikan kepada seluruh anggota klan Wuyin. Mereka kemudian mengubur mayat Sinya Circle dan bukan cuma itu, setelah melihat kemampuan Daolin yang sekarang kakak tertua akhirnya menerima Daolin sebagai anggota klan Wuyin yang baru. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya untuk mengalahkan monster-monster langit. Singkat cerita, anggota klan Wuyin menggunakan batu besar untuk menyerang monster hitam dan kemudian menjatuhkan monster merah dengan kekuatan mereka. Mengetahui hal itu, monster merah mulai mengaktifkan senjata penghancur dunia. Semuanya tiba-tiba berhenti, dan ajaibnya Circle hidup kembali dengan wujud gurunya. Melihat hal itu, monster merah menangkap Circle dan kemudian menembakkan senjata penghancur dunia, tapi tanpa disadari dari belakang muncullah monster hitam. Dan akibatnya, pada saat Circle berhasil melepaskan diri hingga akhirnya monster hitam yang terkena imbas dari serangan tersebut. Shin berpindah ke markas Wuyin, di mana mereka kini sedang membahas tentang lukisan sungai hulu di festival Qingming. Circle lalu menjelaskan kalau monster merah sebenarnya berasal dari langit atau alien, sedangkan monster hitam muncul dari bawah tanah. Dalam satu keahlian, monster merah sendiri adalah menghidupkan kembali Raja Roh, sosok jahat yang masih terkubur entah di mana. Karena mereka tidak mau malapetaka terjadi, mereka kini berniat untuk menghancurkan terlebih dahulu Raja Roh yang di makam Puang Pangu, dan film pun selesai. Cerita diawali di tahun keempat Song, tepatnya di kota Han.
Seorang pejabat kikir, sebut saja namanya Bagong, harus menghadapi para siluman yang terus bermunculan. Saking banyaknya, siluman yang muncul membuat pemburu siluman menjadikan kejadian ini sebagai ladang cuan. Namun berbeda dengan seorang pemburu siluman bernama Yinu yang datang ke tempat itu karena tujuan lain. Tak lama, sebuah aura siluman terdeteksi. Yinu yang mengetahui hal itu segera melancarkan serangan ke arah pintu yang terbuka. Rupa-rupanya yang datang dari pintu tersebut bukan seorang siluman, melainkan seorang bisu berambut bernama Budong. Tiba-tiba, sebuah aura siluman kembali terdeteksi. Seketika, sebuah lubang besar pun muncul dari dalam tanah. Para pemburu siluman mencoba menangkap siluman tersebut, namun naas, mereka malah menjadi santapan siluman itu. Di tengah kepanikan yang terjadi, Budong pergi ke tempat Bagong dan istrinya. Budong mengatakan bahwa istri Bagong akan selamat karena berbuat baik. Berbeda dengan nasib Bagong yang kikir dan selalu memeras rakyatnya. Dan saat Budong sedang mendongeng, sebuah lidah muncul yang membawa Budong ke dalam tanah. Kepanikan pun semakin terjadi saat para pemburu siluman satu persatu menjadi mangsa. Dan karena sang siluman yang masih merasa lapar, ia mulai menuju ke tengah kota. Dari bawah sungai, sesosok siluman kecebong mulai terlihat. Dan Budong yang ternyata berhasil selamat sudah berada di punggung kecebong tersebut. Saat pertarungan terjadi antara Budong dengan si kecebong, Yinu mulai melepaskan beberapa anak panah, namun anak panah itu mengenai Budong. Kemudian Yinu kembali melepaskan anak panahnya dengan dilapisi racun dan berhasil membunuh siluman kecebong tersebut. Saat Yinu ingin mengambil apa yang ia cari, Budong segera menghentikan hal tersebut. Sesaat setelah berhasil menyelamatkan Yinu, percikan darah kecebong mengenai Bagong yang membuat Bagong menjadi debu. Meski begitu, Yinu kembali melanjutkan tujuannya untuk mengambil tulang punggung siluman kecebong tersebut. Setelah mengalahkan siluman kecebong, Butong kembali ke kuil dan menemui gurunya. Di tempat tersebut, Butong juga melihat para bisu yang sedang melakukan ritual. Kepala bisu mendapat permintaan untuk mengabulkan keinginan seorang istri jenderal yang menginginkan anak laki-laki. Di tengah ritual berlangsung, isi pikiran istri jenderal terbaca oleh Butong, di mana istri jenderal ingin mempertahankan kedudukannya setelah mendapat anak laki-laki. Istri jenderal juga berniat membunuh selingkuhan dari jenderal. Mengetahui istri jenderal mempunyai niat jahat, Butong dan gurunya bermaksud untuk mencegah ritual tersebut. Namun kepala kuil mencegah hal itu demi mendapat cuan. Di sisi lain, Yinu peserta relawannya yang sudah kembali ke markas mulai mengekstrak tulang punggung ke dalam sebuah alat. Tersebut dirancang oleh Yinu setelah ia berada di dunia manusia selama 1000 tahun. Alat itu bisa melihat kejadian masa lalu untuk mengetahui wajah dari reinkarnasi Cintong. Dan sebelum alat itu digunakan, Yinu masih membutuhkan satu bahan dari tubuh siluman Ciklop. 1000 tahun lalu, Yinu merupakan seorang dewi penjaga buah persik di Istana Langit. Sambil menjaga pohon persik, Yinu sedang menunggu seorang. Tak berselang lama, orang yang ditunggu Yinu pun tiba. Ia adalah seorang dewa bernama Cintong. Cintong bersama saudaranya bernama Funu telah menyelesaikan tugasnya setelah melawan para naga jahat. Yinu dan Cintong diceritakan mempunyai kisah asmara. Meski begitu, Yinu tetap khawatir jika hubungan mereka berdua diketahui oleh dewa lain. Dan jika hal itu terjadi, Cintong bersedia meninggalkan Istana Langit demi hidup bersama Yinu.
Di tengah mereka bermesraan, tiba-tiba buah persik mulai berjatuhan. Dan tak lama para dewa pun mulai berkumpul. Dan setelah mengetahui hubungan asmara mereka berdua, hubungan asmara sesama dewa dilarang di Istana Langit. Dan akibat dari hubungan antara Yinu dan Cintong, membuat buah persik itu pun jatuh sebelum matang. Akhirnya, sidang pun dimulai mengenai hubungan Cintong dan Yinu. Sebagian dewa menginginkan hukuman untuk mereka berdua. Karena tidak ingin kejadian tersebut terulang, mereka berdua dipintakan meminum air pelupa cinta dan dikirim ke dunia manusia selama 100 tahun. Cintong menuruti keinginan para Dong, meminum air pelupa cinta dan dikirim ke dunia manusia. Namun Yinu menolak karena ia tidak ingin melupakan perasaannya terhadap Cintong. Meski Yinu tidak meminum air pelupa cinta, ia dihukum para dewa untuk tidak bisa bertemu Cintong yang berada di dunia manusia. 1000 tahun pun telah berlalu semenjak Yinu turun ke dunia manusia. Berbagai macam tempat dan profesi Yinu dijalani demi menemukan Cintong. Meski Yinu masih mengingat perasaannya dengan Cintong, namun akibat hukuman para dewa, ia tidak mengetahui wajah Cintong yang telah dikirim ke dunia manusia. Sementara itu, seorang sales rumah bordir bernama Erkau sedang mengalami masa sulit setelah rumah bordirnya sepi. Melihat Budong yang sedang sarapan, Erkau menawarkan jasa ke rumah bordir kepada Butong. Sedang Butong yang melihat Erkau kembali merasa bahwa hari ini Erkau akan dihajar seseorang. Tak lama, seseorang wanita terjatuh dari atas rumah bordil. Rupa-rupanya, wanita tersebut adalah istri Erkau yang menjadi wanita penghibur. Karena merasa istri Erkau terlalu tua, seorang pelanggan pun mulai membuli Erkau dan istrinya. Butong yang melihat hal itu segera menolong Erkau dengan rambut sekeras baja dan tubuh kebalnya. Setelah membantu Erkau, Budong kembali mayang di sebuah bar. Di sana Budong kembali bertemu Yinu. Sedang Yinu yang sedang mendem mengajak Budong untuk berlomba. Mereka berdua pun mulai terlarut hingga Yinu menceritakan penyesalannya. Yinu merasa menyesal karena selama ini ia tersisa demi mencari seseorang. Seharusnya Yinu meminum air pelupa cinta untuk mengakhiri penderitaannya. Sedang Budong yang tidak mengetahui apa yang diucapkan Yinu hanya bisa mendengarkannya. Di malam harinya saat Budong ingin kembali ke kuil, ia melihat iring-iringan siluman lewat di depannya. Sementara itu, salah satu silumannya melihat Budong teringat kejadian masa lalu di mana Budong melawan naga jahat dan menyegelnya di kaki patung Buddha. Siluman tersebut yang masih bayi diselamatkan Budong dengan memberikan darah Budong agar siluman itu bisa keluar dari penghalang Buddha. Hal itu dibuktikan saat tubuhnya beraksi setelah melihat Budong. Beberapa saat kemudian, para siluman tiba di sebuah istana. Di sana mereka melaporkan kegagalannya untuk meracuni sang kaisar. Saat mereka mencoba memberikan sebuah racun kepada sang kaisar, tiba-tiba mereka terpental oleh aura sang kaisar. Pemimpin siluman ingin mengambil alih tubuh sang kaisar sehingga ia mampu menguasai manusia. Dan untuk menghentikan roh kaisar, membutuhkan seorang berkekuatan khusus untuk melawannya. Dan untuk menjalankan rencana selanjutnya, para siluman menjadikan bocah manusia sebagai santapannya. Di tempat lain, Budong yang ingin botak seperti Pacol mengalami kesulitan karena rambutnya yang sekeras baja. Beberapa upaya terus dilakukan untuk memotong rambut Budong. Meski Budong seorang yang tak pernah mencelakai orang lain dan selalu memburu siluman, ia mendapat cobaan dari Buddha dengan rambutnya. Sedangkan gurunya yang mendengar hal tersebut menduga bahwa Budong telah membuat Buddha marah. Seketika rambut Budong mulai beraksi. Untuk memastikan hal tersebut, pamannya mengajak Budong kepada patung Buddha. Dan saat Budong mencoba meminta maaf kepada patung Buddha tersebut berbalik seolah-olah menghindari Budong. Dan saat Budong berdoa di patung Dewi Kuan Yin, akhirnya Budong mendapat wangsit bahwa ia akan bertemu seorang wanita.
Seketika Budong teringat sepotong mimpinya mengenai seorang wanita. Tak lama, ketua kuil datang setelah mengetahui beberapa patung Buddha berubah arah. Ketua suku menduga bahwa Budonglah yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Budong diusir dari dalam kuil. Di saat yang sama, istri jenderal kembali ke kuil untuk kembali mengadakan upacara pembuatan anak. Mengetahui ada masalah yang terjadi, istri jenderal memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Budong yang menjadi sumber masalah tersebut. Dan saat guru Budong mencoba menghadang, ia terkena pentung oleh salah satu prajurit yang membuatnya segelnya pecah, dan seketika guru Budong berubah menjadi kera raksasa. Setelah menyingkirkan beberapa pengganggu, guru Budong mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah Funu, saudara dari Budong yang selalu mengawasinya di dunia manusia. Funu juga mengatakan bahwa Budong sebenarnya dewa yang berasal dari istana langit. Dan setelah mengetahui hal itu, Budong mulai teringat kenangan saat di istana langit bersama Yinu. Funu juga mengatakan bahwa Budong harus pergi ke Tiansheng untuk membasmi siluman atas perintah Dewi Kuan Yin. Di sisi lain, pemimpin siluman mengetahui bahwa Budong adalah seorang dewa yang selama ini ia cari. Rupanya, pemimpin siluman merupakan naga jahat yang disegel Budong sebelumnya saat ia menjadi dewa. Naga jahat juga mengetahui bahwa Budong tersandung kasus yang membuat Budong dikirim ke dunia manusia. Untuk membalaskan dendam, siluman naga jahat memintakan pengikutnya untuk menangkap wanita yang Budong cari, yaitu Yinu. Dengan memaksa Yinu untuk mendekati kaisar, Yinu bisa menekan aura kaisar dengan kekuatan dewinya. Sementara itu, Budong yang baru tiba di Tiansheng bertemu dengan sosok siluman Ciklop yang mulai mengamuk di tengah desa. Dengan bantuan kepala desa, sebut saja namanya Ina, Budong mencoba mengalahkan siluman Ciklop tersebut. Sementara itu, Yinu yang juga mengincar bagian tubuh Ciklop ikut bergabung dalam pertarungan. Awalnya mereka kesulitan mengalahkan siluman tersebut karena suku kulitnya yang tebal. Sampai padarnya dengan menggunakan rambut Budong sebagai senjata, mereka berhasil menembus dari siluman Ciklop tersebut. Setelah siluman Ciklop tewas, Inu mulai mencongkel mata dari siluman Ciklop tersebut. Karena merasa penasaran, Budong dan Ina pun mengikuti Yinu. Beberapa saat kemudian, alat yang selama ini Yinu buat mulai bekerja setelah menyerap mata Ciklop. Seketika, Yinu diperlihatkan kejadian masa lalu selama Yinu tinggal di dunia manusia dan saat Yinu masih berada di istana langit. Sedang Budong yang baru tiba sempat kebingungan karena apa yang ia lihat merupakan bagian mimpinya. Dan saat alat tersebut menunjukkan bahwa reinkarnasi Chuantong adalah Budong, dan Budong juga teringat kenangan masa lalunya di mana Budong adalah seorang dewa. Namun pertemuan mereka tak berlangsung lama saat naga jahat beserta pengikutnya muncul. Pertarungan pun dimulai, Budong dan Yinu melawan naga jahat sedangkan Ina melawan kedua pengikut naga jahat. Setelah berhasil membunuh Ina, naga jahat segera menangkap Budong yang sedang sekarat. Sedangkan Yinu yang terluka hanya bisa memohon untuk tidak membunuh kekasihnya. Melihat Yinu yang putus asa, naga jahat memulai rencana dengan menawarkan sebuah serangan serangga jiwa sebagai pertukaran nyawa Budong.
Dengan menelan serangga tersebut, maka nyawa Yinu sepenuhnya berada di tangan naga jahat. Demi menyelamatkan Budong, Yinu pun rela menelan serangga tersebut. Beberapa hari kemudian, Yinu diperintahkan naga jahat untuk merayu sang kaisar. Sementara itu, Budong yang terluka bertemu dengan salah satu bawahan naga jahat. Untuk membalas budi, bawahan tersebut memberikan separuh jiwanya untuk bisa menyembuhkan luka yang diderita oleh Budong. Setelah Budong sembuh dari lukanya, tiba-tiba ia mendapat wangsit dari Dewi Kuan Yin. Dalam wangsit itu berisi mengenai rencana naga jahat yang bisa mendatangkan bencana di dunia manusia. Untuk mencegah hal itu, Istana Langit mencabut kutukan Budong dan mendapatkan kembali kekuatan dewanya untuk melawan naga jahat. Sebelum itu, Budong harus mendapatkan 3 hal berupa air mata orang jahat, harga diri orang pecik, dan nafas orang jatuh cinta. Perlu diingat bahwa sebelum Budong mendapat 3 hal tersebut, Budong akan menjadi manusia. Budong pun memulai mencari 3 hal dengan pergi ke tempat Erkau ditemani oleh saudaranya. Setelah bertemu Erkau, Budong segera meminta harga diri Erkau. Sedang Erkau yang mendengar hal itu sempat bingung. Erkau yang merupakan seorang mucikari sekaligus menjual istrinya sebagai wanita penghibur sudah tidak memiliki harga diri. Tak lama, istri dan anak Erkau datang. Meski kini Erkau tak mempunyai harga diri, setidaknya Erkau bisa menghidupi kedua anaknya dan menyolokkan mereka. Tiba-tiba pelanggan yang menghajar Erkau sebelumnya kembali muncul. Pelanggan tersebut ingin menagih hutang kepada Erkau. Namun Erkau yang belum mempunyai uang meminta waktu kepada pelanggan tersebut. Karena Erkau yang lagi kere, akhirnya pelanggan itu pun memutuskan membawa kedua anak Erkau untuk dijual. Di lain sisi, Budong yang mendengar hal itu segera ikut campur. Dan saat si pelanggan melihat Budong, ia teringat kejadian saat ia dihajar oleh Budong. Meski begitu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Budong. Sedang Budong yang melupakan dirinya seorang manusia mencoba melawan, namun berakhir dengan Budong yang dihajar. Dan saat Budong ingin ditusuk oleh si pelanggan, Erkau beserta kedua anaknya segera menghentikan pelanggan tersebut. Melihat keluarganya yang kesulitan, istri Erkau pun mencoba menolong. Namun naas, ia terlempar hingga tewas. Dengan penuh amarah, Erkau mencoba membalaskan dendam dan berhasil membuat si pelanggan menyerah. Akhirnya Erkau pun menemukan jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Seketika Budong mendapat sepertiga kekuatannya, begitu juga dengan saudaranya. Dengan demikian, istri Erkau yang telah tewas membuat Erkau merasa menyesal. Erkau menyesal karena tidak memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Erkau berjanji ke kehidupan selanjutnya ia akan menjadi yang lebih baik dan Erkau pun bunuh diri. Tiba-tiba si pelanggan ikut menangis dan merasa menyesal atas perbuatannya. Ia yang merupakan seorang yatim piatu sejak lahir hanya merasa iri terhadap Erkau yang mempunyai keluarga. Si pelanggan hanya ingin menjaga anak Erkau untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Seketika kekuatan Dewa Budong kembali pulih 2/3. Setelah mendapatkan air mata orang jahat, dan sekarang Budong hanya memerlukan nafas orang jatuh cinta dan berencana mendapatkan hal itu dari Yinu. Di tempat lain, Yinu sudah dijadikan membelai sang kaisar berkat bujukan naga jahat yang menyamar sebagai menteri. Saat sang kaisar dan Yinu akan berciuman, Yinu mengeluarkan sebuah racun. Namun ia sempat tersadar bahwa perbuatannya salah dan segera menghentikan racun tersebut. Yinu juga memberitahukan bahwa sang menteri ingin mencelakai kaisar demi menguasai kekaisaran. Mendengar hal itu, sang kaisar segera memintakan seluruh prajuritnya untuk keliling. Sementara itu, naga jahat yang mengetahui Yinu tidak menuruti keinginannya segera menghentikan serangan serangga jiwa. Seketika Yinu pun mulai merasa kesakitan. Untuk kembali menjalankan rencananya, naga jahat mengirimkan pengikutnya untuk menangkap kaisar. Tak lama, Budong beserta saudaranya pun muncul, dan hanya butuh waktu sekejap Budong mampu membunuh siluman tersebut. Tak lama lagi, naga jahat pun tiba. Melihat hal tersebut, saudaranya segera melawan naga jahat untuk memberikan waktu Budong mendapatkan kekuatan dewanya. Meski Budong beberapa
kali mencium Inu, namun ia tidak mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya Budong pun ikut bergabung untuk melawan naga jahat. Sebelum Inu tewas, ia memberikan ciuman terakhir kepada Budong yang membuat Budong mendapatkan kekuatan penuh dewanya. Pertarungan final pun dimulai antara Budong yang menjadi dewa dengan naga jahat yang berubah menjadi naga. Dengan jurus 1000 bayangan, Budong membentuk sebuah naga emas. Karena serangannya gagal, Budong kembali berubah wujud. Dan dengan sebuah tinju, Budong akhirnya mengalahkan naga jahat. Setelah pertarungan usai, Dewi Kuan Yin muncul untuk mengajak Budong kembali ke Istana Langit. Namun Budong menolak karena ia sudah tidak mempunyai tujuan di Istana Langit. Budong akan menetap di dunia manusia untuk membasmi para koruptor di negara Konoha. Dan film pun berakhir.